Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Matahati TV yang dipersembahkan oleh Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo. Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Walhasil kita insya Allah hari ini menyambung membahas tema tentang Idul Fitri. Idul Fitri. Kita udah bahas Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapat. Kemudian sudah mudik. Mudik juga, Masya Allah. Dan Idul Fitri luar biasa, Alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi pemirsa Matahati TV. Mudah-mudahan kalian, kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan kita dan ibadah kita kemarin diterima oleh Allah. Allahumma amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini masalah Idul Fitri ini adat-adatnya Masya Allah banyak di Indonesia. Banyak sekali Habib. Banyak di Indonesia. Iya. Di antaranya ada sungkeman. Sungkeman. Saat Idul Fitri. Iya. Ini banyak dikritik tapi. Kenapa itu? Katanya menyembah makhluk. Oh, iya, atau iya. gulu berlebihan terhadap makhluk. Itu gimana? Itu yang harus kita pahami Habib ya. Bahwa kita dalam agama ini, dulu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah itu mengingatkan Habib, bedanya antara ta'zim dengan ibadah. Menghormati makhluk yang harus kita hormati karena perintah Allah, itu sebetulnya kita sedang menjalankan perintah Allah, berarti kita sedang ta'zim kepada Allah. Misalnya, Ka'bah itu batu loh, tapi kita putari. Hajar Aswad itu ya makhluk, tapi kita cium. Pertanyaannya, saya mencium Hajar Aswad, saya memutari Ka'bah itu karena perintah siapa? Perintah Allah kan. Nah, sama dengan sungkem kan. Sungkem itu kan substansinya mencari ridho orang tua kan. Dan itu sejalan dengan hadis ridho Allah firidhal walidain. Bahkan akhlak yang harus kita jaga itu kepada kedua orang tua. Adapun sungkem, cium tangan, itu kan bagian dari ekspresi ya. Agama itu kan tidak kemudian membatasi ekspresi manusia. Ini sederhana Habib. Ada orang dulu bertanya kepada saya, kenapa orang tahlilan itu kok badannya bergerak-gerak? La ilaha illallah, la ilaha. Kan begitu. Ada yang maju mundur begini kalau zikir itu. Pertanyaannya, apakah ini dilarang oleh agama atau memang ada dalil dari agama? Nah, yang kayak begini itu orang yang kurang memahami agama. Agama itu kan tidak saja pada ibadah yang formal kan, tapi dia juga berkaitan dengan a'malul qulub, pekerjaan hati. Hasud itu adanya di hati. Syukur, ridho itu adanya di hati. Nanti ekspresinya beda kan Habib. Ada orang ketika sakit itu tersenyum, berarti dia ridho.
Apa orang kemudian mempertanyakan, kenapa sih sudah tahu dapat sakit masih juga ketawa? Apa memang haram tertawa ketika sakit? Kan tidak. Bisa jadi tawa dia justru itu adalah bagian dari ibadah. Ya Allah, saya bahagia dikasih sakit, diingatkan olehmu atas keterbatasan saya sebagai seorang makhluk berhadapan dengan Khalik. Nah, itu namanya ungkapan. Sama toh, ungkapan orang ketika mencicipi makanan yang enak itu beda-beda. Ada yang maknyus, ada wah mulutnya, itu kan ekspresi saja. Nah, maka ketika kita kemudian hormat kepada orang tua, ekspresinya cium tangan. Dulu orang di Arab Saudi itu tidak banyak Habib yang cium tangan. Gitu ya? Tapi kan dia cium kepala Habib. Yang boleh jadi buat orang Indonesia itu tidak mungkin terjadi Habib. Saya dulu diajarkan, saya punya banyak kawan itu orang dari Teluk ya. Orang Qatar, orang Emirat gitu loh. Saya ketika bertemu dengan mereka itu diajarkan gimana caranya mencium kening ini loh Habib. Sambil memegang kepala lawan yang mau saya bicara. Wah, kalau di Indonesia nggak bisa itu. Iya. Pertanyaannya, apakah itu bagian dari ibadah yang diajarkan agama? Tidak Habib. Itu bagian dari kebiasaan dan ekspresi. Ekspresinya mencium kening itu adalah penghormatan. Di Indonesia boleh jadi itu tidak sopan. Mencium tangan itu adalah bagian dari akhlak. Tanpa ada orang di Indonesia yang punya pemahaman bahkan merasa kalau dia mencium tangan orang tuanya itu dia sedang beribadah kepada orang tuanya. Saya tidak pernah melihat orang yang sungkem kepada orang tua itu kemudian memahami dalam artian sujud kepada Allah. Pertanyaannya selanjutnya adalah saudaranya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub dan ibundanya itu kan sujud kepada Nabi siapa itu? Kepada Nabi Yusuf. Tapi sujud itu kan sujud ihtiraman, menghormati kepada takdir Allah yang memilih Nabi Yusuf, bukan anak yang paling tua, untuk mewarisi dari Nabi Yakub kenabiannya. Nah, ini yang seperti ini kan ekspresi. Jadi ketika Lebaran kita menggunakan itu sebagai sungkeman, diartikan bahwa itu menunjukkan ketundukan kita kepada orang tua. Menunjukkan bahwa saya sedang mencari ridhonya ibu. Bu, tolong ridhoi saya. Kalau memang harus mencium kaki ibu, saya cium. Tapi mencium kaki ibu itu tidak sama dengan meletakkan kening saya ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Begitu ya. Artinya gimana? Dibedakan. Kita ya? Iya, Habib, antara takzim dengan ibadah. Karena beberapa guru agama ada yang melarang bahkan bukan hanya sungkem. Kalau sungkem kan udah bentuknya udah kayak kita kayak sujud. Cium tangan aja mereka nggak boleh gitu. Jangan tunduk sama makhluk katanya. Apakah kemudian tunduk kepada makhluk itu bagian dari syirik? Kan tidak Habib. Ketika saya tunduk kepada dokter, jangan makan ini, jangan makan itu, harus begini. Apa saya katakan saya itu tunduk kepada dokter? Kan tidak. Ini dalam hidup Habib. Kan ada namanya alaqah sababiyah, tawassul dan wasilah. Ketika kita wasta'inu bisabri wassalat. Bahwa as-salat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Kita tahu kan mana maqasid, mana wasilah. Nah, oleh karena itu ketika kita mencium tangan orang tua, itu kan wasilah Habib. Wasilah untuk taqarrub kepada Allah. Di mananya? Menyenangkan hati orang tua. Habib bisa bayangkan ya, kalau Habib saya misalnya dijadikan oleh orang hebat, punya murid banyak, didengarkan oleh banyak orang. Tahu-tahu orang yang hebat ini cium tangan kepada ibu saya yang mungkin bukan orang yang hebat secara ilmu. Maka ibu saya senang banget. Alhamdulillah nak, kamu yang hebat di luar tidak lupa nak. Kalau kamu itu tetap anak saya. Pertanyaannya Habib, ketika ibu kita berbahagia seperti itu, kira-kira Allah ridho apa murka ya kita cium tangan? Nah, beragama itu pakai logika, beragama itu pakai rasa gitu loh. Benar, kalau kita maknain literal, nggak bisa. Kita tawaf Habib, kita nggak bisa cium Hajar Aswad, masih suruh kasih isyarat. Iya tuh. Yang kita kasih isyarat itu siapa Habib? Hajar Aswad Habib. Hajar batu hitam lagi. Gimana ibu? Kan agama zalika wa may yu'azzim sya'airallah.
Sya'air Allah itu kan banyak. Kenapa Habib harus wukuf di Arafah? Kan jauh lebih enak dengan dimakan di bawah pohon. Saya di udara yang panas, saya jasan ini tidak merasa panas, adem. Tapi kan ini tidak diperintahkan oleh Allah. Betul. Ketika Allah perintahkan wukuf di Arafah, saya lakukan itu kan ketundukan. Nah, makanya yang seperti itu, agama yang nggak sekaku itu. Iya. Kan saya mencium tangan orang itu kan bukan orang yang saya cium. Orang juga saya pilih-pilih. Kan? Saya ketika mencium tangannya Habaib, karena di situ ada darahnya Rasulullah kan. Karena di situ ada ilmu. Maka itu bagian dari sya'air Allah. Ketika saya ta'zim, itu kata Quran min taqwal qulub. Oke, di hari lebaran ini, sebelum lebaran kita bicara. Malam lebaran. Takbiran. Iya. Itu apa sih sebenarnya Kiai? Dan kita harus ngapain? Karena banyak orang mengekspresikan macam-macam. Ada yang ikut konser musik Islami, ada yang ikut turun ke jalan, ada yang bawa mobil bak, kemudian takbiran. Itu yang harus kita perhatikan Habib. Takbiran dulu ya, zaman mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu naik bis, di atas bis, kadang sampai buka baju. Nah ini kalau buat saya, itu kata guru saya dulu Habib, itu orang yang punya semangat Islam tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Gitu loh. Dia kemudian membuat kemacetan, bahkan ada yang jatuh ya kan. Nah itu sebetulnya yang harus kita koreksi. Kewajiban umat Islam itu kan walitukabbirullah. Ya, kalau sudah iddahnya sempurna, iya kan? Maka walitukabbirullah ala ma hadakum. Takbir itu kan lambang Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya sudah menyelesaikan bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Allahu Akbar, besok ketemu lagi sama makan siang. Betapa rahman dan rahimnya engkau melarang saya makan siang itu hanya 29 atau 30 hari. Itu. Bahkan dulu ada guru saya kasih nasihat. Di antara malam yang mustajabah itu adalah malam lebaran. Saat orang ghaflah karena senang selesai Ramadan, tapi dia sujud dan bertafakur kepada Allah. Nah, oleh karena itu dulu ya, guru saya itu bilang yang pertama jangan melupakan takbir. Takbir yang bergema bukan di masjid Habib, bergema di dalam hati sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah menyelesaikan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua ibadah, munajat. Ya Allah, saya besok akan berhadapan dengan zaman yang berbeda dengan zaman Ramadan, dengan keberkahan yang berbeda dengan barokah Ramadan. Maka tolong berikan saya taufik dan hidayah untuk tetap sama dengan bulan Ramadan. Itu perintah agama. Kemudian tentu yang hablun minan nas, besok ada tetangga yang datang. Persiapkan ikramud dhaif. Apa yang harus saya persiapkan? Besok adalah mausimul khair. Bahkan kata Rasulullah, perempuan yang haid pun disuruh keluar Habib, bukan untuk sholat id ya, tapi untuk menyaksikan kegembiraan. Ketika Habib beli baju baru, niatannya untuk itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Besok saya akan sujud di hari pertama setelah saya berpuasa. Saya akan gunakan itu yang baik-baik. Habib menukarkan uang yang bagus-bagus. Saya ungkapkan syukur, alhamdulillah saya sempurna puasa kemarin. Diberi rezeki sama Allah, bisa silaturahmi. Rasa syukur saya, nih saya bagi uang. Itu adalah persiapan Idul Fitri. Pagi-pagi bangun, jangan lupa sarapan Habib nih. Ya itu sunnah, makan. Karena kemarin kan tidak boleh makan. Untuk syukur kita kepada Allah. Jadi mengingat karunia Allah itu juga bagian dari ibadah. Alhamdulillah, sudah ngopi lagi jam 6. Untuk sunnah kita bergadang semalaman di malam takbiran itu ada? Tidaklah. Tidaklah. Dalam artian kalau begadang kemudian besoknya malah tidak sholat id. Gitu loh. Jadi yang pantas itu takbir secukupnya, tidak harus sepanjang malam. Tapi takbir itu diungkapkan setelah isya, katakan sampai 1 jam. Setelah itu berilah kesempatan orang itu untuk beristirahat, mempersiapkan besok. Nah besok diminta bangun yang pagi. Kemarin kan masih bangun sahur. Begitu bangun pagi, dia takbir lagi Habib nih. Sampai tentu nanti dimulainya sholat id, dipersiapkan mandi yang bersih, memakai wangi-wangian, iya kan? Kemudian berangkat dan pulangnya diharapkan melalui jalan yang berbeda, gitu loh. Dan jangan lupa loh, Nabi itu punya kebiasaan. Kalau hari id, ya, itu Nabi selalu tidak langsung pulang, tapi mengajak Bilal gelar sorban. Dan Nabi bersabda itu, ya ma'saron nisa tasoddaqna, bersedekah.
Maka kita jangan lupa waktu hari raya Id niru kayak Nabi, kita bawa uang Habib. Di mana kita bertemu dengan sarana kita bisa bersedekah, kita letakkan itu. Masuk masjid, ingat masjid ini bukan yang biayai, bukan siapa-siapa, kita taruh itu. Ingat, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, kata Rasulullah. Nah, itu adalah amalan yang dibutuhkan menjelang sholat Id. Sampai di masjid jangan lupa, jangan cuma sholat Habib, tapi mendengarkan dua khutbah ini gitu. Karena itu satu rangkaian ya. Kalau nanti misalnya bagaimana nih opor diangetin, kita buat saja tradisi yang baik, bahwa bersilaturahmi dari rumah ke rumah itu dimulai jam 10. Jadi bisa sempurna dia sholat Idnya, pulang, mempersiapkan, baru tamu itu datang. Toh hari itu masih luas Habib, masih ada besok, masih ada lusa gitu loh. Nah itu yang penting. Saya kalau mau cerita sedikit ya kalau boleh. Saya menyaksikan satu orang soleh, kakaknya Habib Umar. Habib Umar bin Hafiz. Kakaknya namanya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Hafiz. Beliau itu pada malam takbiran bangun lebih awal, datang ke masjid, mungkin sekitar jam 12 malam. Datang ke masjid, orang-orang berkumpul sekitar beliau, takbiran. Di tengah-tengah takbiran, hatamin Al-Quran. Hatamin Al-Quran. Allah, itu indah banget. Dan itu adalah akhir hidup beliau. Sehabis beliau melakukan itu namanya Ihya'ul Lail, sholat subuh, habis sholat Id jatuh, gak lama meninggal. Allah. Betul. Alangkah indahnya kalau hidup kita diakhiri dengan sesuatu seperti itu ya. Dan itu kan berarti pesan beliau itu, bahwa akhir Ramadan itu anggap saja akhir hidup. Iya kan? Kan yamutul mar'u ala ma'asya fihi wa yub'asul mar'u ala ma mata fihi. Jadi kita itu ada yang salah kaprah juga Habib. Kalau malam lebaran kemudian membuat konser gitu loh. Ini yang perlu kita ingat Habib. Orang-orang soleh dulu itu dengan bertafakur, dengan mengungkapkan rasa syukur gitu loh. Sehingga malam itu tetap menjadi malam yang syahdu untuk beribadah dengan takbir. Besoklah baru hablum minan nasnya silaturahmi itu tadi gitu. Jadi itu saya sepakat ya, kalau menghidupkan malam sampai malam dengan kondisi yang lebih dilihat sebagai bagian dari hura-hura, itu saya rasa tidak selaras lah dengan semangat Idul Fitri itu sendiri. Sayang habis Ramadan, habis ibadah, habis khusyuk. Seolah-olah kemarin nggak boleh, sekarang jadi boleh gitu loh. Itu yang harus kita pahami. Jadi tidak semua juga budaya itu dan kebiasaan itu harus kita lestarikan. Mana yang salah, yang harus kita luruskan. Kalau budaya maaf-maafan, rasa-rasanya kayaknya cuma di Indonesia. Di Indonesia aja juga. Itu karena kalau di luar negeri itu biasanya taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Taqabbal ya karim Ramadan. Kan? Tapi maaf-maafkan juga kan nggak ada yang salah Habib. Karena setelah amal kita dikabul oleh Allah, kan ada hisab adaminya Habib. Yang kemarin kita bahas juga dalam unsur mudik kan. Artinya ketika puasa saya beres, sholat tarawih saya beres, zakat saya beres, tapi hubungan kemanusiaan saya tidak beres, kan ini menjadi batu ganjalan saya untuk ke surga. Maka disitulah orang tua kita dulu itu menyuruh kita bermaaf-maafkan. Bahkan tradisi Indonesia itu bagus banget Habib. Bukan sekedar silaturahmi, tapi ada namanya halal bihalal. Itu apa sih? Halal itu bukan bahasa Arab itu Habib. Itu kalimat kata bahasa Arab yang digunakan oleh orang Indonesia. Kalau kita tanya sama orang Arab nggak ngerti halal bihalal itu. Tetapi maknanya dalam loh. Di Yaman ada namanya uwat. Uwat kan bukan halal, tapi ini maknanya dalam loh. HBH nih. Itu dalam banyak riwayat yang ngarang tuh kayak Wahab Hasbullah, itu Rais Akbar Nahdlatul Ulama di masanya. Halal itu Habib, itu kan melepaskan ikatan. Ini kalau kita tahu tali, ya kadang tali itu kan jelimet ya, ruwet gitu. Mau kita luruskan itu namanya ihlal. Ya, darah itu kalau diperiksa itu namanya tahlilud dam. Kita periksa darah di Arab, cek darah, itu namanya tahlil. Darah Anda mengandung penyakit apa itu namanya tahlil. Nah, dari kata halal itu kan berarti mengurai. Jadi halal bihalal itu maksudnya mengurai semua rasa yang ada di dalam hati kita. Diurailah. Ada dendam, matikan. Iya kan? Ada kekesalan, hilangkan. Ada kehilafan, lupakan. Gitu. Maka itu sebetulnya makna yang luar biasa.
Nah, jadi kalau ada orang mengatakan maaf-maafan tuh ajaran siapa? Ya ajaran Islam lah. Kita perlu ingat bahwa ada hablun minan nas dan ada hablun minallah. Dengan saya minta maaf sama Habib, lambangnya ini salaman. Salaman itu musofahah. Dari kata-kata sofhah. Sofhah itu lembaran. Ayo Habib kita buka lembaran baru. Yang lama tutup. Nah ini kan keindahan beragama. Iya, orang bilang kosong-kosong ya. Kosong-kosong. Nah gitu. Padahal utangnya masih banyak. Kosong-kosong sih kosong-kosong. Utang dibayar tetap ya. Itu harus Habib. Ya, karena orang tidak memaafkan termasuk itu. Habib. Tidak include dengan hutang. Biasanya hanya sikap saja yang dimaafkan. Dulu kalau boleh nyinggung utang dikit kayak. Iya. Ada orang yang lebaran itu dia flexing, flexing itu pamer harta. Iya. Tapi utangnya nggak dibayar-bayar. Iya. Dia pamer, dia habis jalan-jalan kemana. Dia pamer, dia bawa mobil bagus yang mungkin dia sewa. Iya. Tapi dia nggak bayar utangnya. Apakah itu sebuah kezaliman kayak? Iya. Dia diartikan langsung dosa tidak, Habib. Oke. Langsung dosa tidak ya. Tapi pekerjaan itu mendatangkan dosa, iya Habib. Kenapa? Yang ngutangin kan jadi kesel Habib. Betul. Iya kan? Berarti misalnya saya punya hutang sama Habib Isa, atau saya pakai jas, pakai baju bagus sekali, bawa mobil motor baru, kata Habib Isa ini orang tidak bayar hutang. Habib ketika ngomong begitu kan berarti ribah ke saya kan? Iya betul juga ya. Berarti saya saat flexing itu menyebabkan orang lain berdosa. Maka dari situ saya mendapatkan apa itu? Dosa. Gitu. Jadi amalan itu tidak pasti dosa. Tapi kalau mendatangkan dosa, dia jadi berdosa kan. Lah kalau kita tahu orang yang ngutangin ini orang baik, itu lain masalah kan. Berarti itu nggak apa-apa. Itu lain masalah. Kalau orangnya kayak gitu, ahlan wa sahlan nggak masalah. Yang dikatakan zolim itu, kalau orangnya pernah nagih kan Habib. Kan hadisnya bilang matlul ghani itu. Nah, jadi di situ kita juga harus hati-hati, nggak boleh gebiah uyah, tapi kita jangan melakukan itu. Tapi kalau ada orang melakukan itu, flexing tadi itu, dia bisa berdosa, bisa juga tidak berdosa. Gitu ya? Iya, tapi budaya flexing itu sendiri tentu lebih banyak mendatangkan apa ini? Madorotnya, dosanya. Kalau flexing berlebihan, kemudian menampakkan itu kepada semua orang tanpa ditanya. Iya, terus flexing pada saat Idul Fitri. Idul Fitri kan pakai ini semuanya itu. Kemudian menjadikan ya ketidaknyamanan orang buat itu akan menjadi pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Lain kalau flexing itu dalam kondisi yang dibutuhkan dan antar dua orang. Misalnya, saya ini adalah anak orang yang dulu di masyarakat tuh tersisihkan. Merantau ke kota jadi orang sukses. Saya datang kepada Habib, jangan putus asa Habib. Saya aja yang begini, alhamdulillah Habib sekarang sudah sekolah, bisa kuliah, S1, sekian, saya bisa ini. Itu bukan saya memamerkan kepada Habib, tapi sedang membangkitkan semangat. Tapi kan tidak terbuka di depan umum dan tidak kemudian dipersepsikan, saya sedang melakukan itu. Beda kan kalau bawa tas, terus cincinnya banyak, terus kalau salaman begini-begini ya gitu. Nah itu boleh jadi bertujuan untuk itu. Jadi lebaran juga jangan sampai karena kita biasa melakukan flexing, itu menghalangi orang dari silaturahmi. Iya betul. Bisa jadi kan, anaknya bilang, Bu, nggak usah deh Bu, kumpul sama keluarga. Kenapa? Kita malu Bu, semuanya naik begitu, bajunya, cerita lagi nanya, ini baju kita beli di sini loh, ini jahitnya di sana kan. Sementara ada orang yang boleh jadi pakai baju yang biasa tahun lalu. Nah itu juga menyakiti kaum muslimin, itu menyakiti orang. Orang kayak gitu mending nggak usah. Iya. Nggak usah halal bihalal. Nggak usah halal bihalal. Di rumah aja lebih gitu. baik. Karena nanti ketika dilakukan konsolidasi pahala, takutnya malah minus, Habib. Iya. Iya, karena menyakiti orang. Betul. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aduh, masalah Idul Fitri ini, masya Allah, indah sekali. Tapi iya. Dan jangan lupa Habib ya, ketika bicara soal ziarah kubur, kan ada orang ziarah kubur juga di hari Lebaran. Ada orang bilang nggak boleh bersedih di hari Lebaran. Bersedih itu kan tidak semuanya haram. Kita nangisi orang meninggal, itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Dosa itu kalau niyahah kan Habib. Niyaha itu protes sama Allah. Kenapa ini yang meninggal ya Allah? Itu dosa. Kenapa nggak dia aja yang ngeselin? Kan gitu. Nah, tapi kan terjadi pada diri Rasulullah kan. Nabi itu melarang menangisi jenazah. Tahu-tahu satu ketika Nabi nangis, ada anak bayi yang meninggal itu. Sayyidina Umar berkata, wala anta ya Rasul, kok nangis Nabi? Kata Nabi, nangis ini adalah rahmat yang Allah letakkan di dalam hati. Oleh karena itu, ketika kita berziarah kubur, nangis bukan nangis karena protes kepada Allah, tapi nangis karena terharu. Ya Allah, orang tua ya sedih saya,
Dulu ketika beliau masih hidup saya tidak bisa berikan sarung. Sekarang saat hidup saya sudah menjadi lebih baik, kok orang tua saya tidak ikut menikmati hasil itu. Saya nangis kan. Kemudian saya oh iya ya, besok saya akan bersedekah untuk orang tua saya. Kan jadi bagus ya. Apakah kita ziarah kubur itu kehitung silaturahim? Iya. Kan udah meninggal. Kan kita ngasih salam, Habib. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Lah, kita bersalam itu kepada orang hidup apa kepada orang mati? Kan sebetulnya kepada orang hidup, Habib. Ini kan mati jasad, Habib. Gitu loh. Kan kita belajar dalam hadis, orang meninggal itu mendengar suara orang yang hidup. Ada yang diberi kesempatan oleh untuk melihat dan mendoakan. Jadi kita nggak boleh mengatakan bahwa orang meninggal itu nggak kita silaturahmi. Kan kubur itu rumahnya mereka gitu. Buktinya kita masuk salam, Habib. Kan kita masuk salam itu hanya masuk ke dalam rumah, Habib. Nah, dipahami seperti inilah agama. Jadi kita bersilaturahmi, mendoakan, ya kan? Kemudian mengingat jasa gitu. Kalau di situ ada kesedihan, itu kesedihan yang manusiawi. Selama hatinya tidak ingkar dan protes kepada ketentuan Allah. Jadi ziarah kubur waktu lebaran sunnah ya? Sunnah, baik gitu. Ya? Baik. Hal yang baik, ya? Baik, tidak ada yang tidak baik kan. Nah, saya malah di keluarga membiasakan seperti itu, Habib. Habis sholat Idul Fitri, khususnya orang Betawi ini. Iya, makanan sudah siap, kita ke kuburan dulu, Habib. Iya, betul. Kepada orang tua untuk mendoakan. Kalau bukan karena mereka kan nggak ada yang ini. Gitu. Ya semua dari Allah, tapi kan wasilahnya orang tua. Memang kalau bukan karena orang tua saya hidup. Nah, kita doakan dulu supaya jangan sampai kita hanya ingat sama ketupat. Tidak ingat sama jasa orang tua. Begitu selesainya kita bilang alhamdulillah ya Allah, lebaran puasa sudah, sholat sudah, mendoakan orang tua sudah. Apa ada amalan yang lebih afdal dari itu, Habib? Sebenarnya kita ngasih hadiah sama orang waktu Idul Fitri, kasih hadiah dong sama orang tua. Iya. Yang ada di alam kubur ya. Memang orang tua enggak butuh hadiah, Habib. Betul. Memang enggak butuh bantuan, butuh, Habib. Butuhnya apa? Hadiah Yasin, hadiah tahlil. Boleh jadi hadiah khatmul Quran. Saya khatamkan Quran, saya rem malam lebaran tuh. Enggak saya khatamin. Juz 30-nya pas ziarah sama orang tua. Saya pertanyaannya, apa pekerjaan kayak gitu tuh membutuhkan dalil, Habib? Kayaknya enggak ya. Atau dalil justru mengatakan itulah sebenarnya pemahaman agama yang benar. Ketika kita memahami dari seluruh dalil bahwa ridho Allah itu pada ridho orang tua. Tapi apakah pahalanya kita bisa kirim? Oh, iyalah. Begitu ya? Kan pahala orang hidup itu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apalagi orang tua. Cari hadisnya satu kapal perang itu ya. Manfaat dari kebaikan yang dilakukan oleh anak kepada kedua orang tua. Jadi di Idul Fitri itu nggak boleh lupa itu. Nggak boleh lupa, selalu berziarah. Penting ya, penting. Selalu berziarah. Untuk kita ziarah sama orang tua kita yang sudah meninggal atau kakek kita atau guru kita. Oh iya. Atau orang yang berjasa kepada kita, sesepuh di kampung. Bisa jadi dulu guru ngaji yang ngajarin alif ba ta, idgham, idhar, tarqiq. Itu luar biasa. Ya. Tapi ini jadi bahas ziarah kubur deh, karena memang banyak di khususnya Betawi ini adat kita, Bu. Batasan kita waktu ziarah kubur apa kayak? Ya kita berziarah kubur kan pertama berdoa, mendoakan orang yang sudah meninggal. Satu. Yang kedua bertawassul dengan orang yang soleh ini. Misalnya kepada orang tua. Kan jadi tawassul, ya Allah, saya disuruh berbakti kepada orang tua saya dan itu saya kerjakan. Hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'dihima. Setelah meninggal pun pintu bakti itu tetap terbuka. As-salatu lahuma wal istighfaru alaihima. Iya kan? Wa infadu wahdihima wasilatu dan macam-macam itu. Saya datang ke sini ya Allah mendoakan orang tua saya. Kalau ini bagian dari amal yang soleh ya Allah, berikan kepada saya nanti anak yang soleh. Yang ketiga saya meninggal, dia akan berziarah seperti saya berziarah kepada kedua orang tua saya. Itu kan ziarah yang kedua. Ziarah yang ketiga mengingatkan kita. Kan Nabi bilang akfiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyak mengingat kematian. Justru ini waktu yang paling baik. Ketika banyak ketupat, pakai baju baru, dunia begitu kuat di hadapan kita, masih ingat loh. Bahwa anna ila rabbikal muntaha. Ramadan kemarin habis. THR habis. Tapi jangan lupa, umur juga habis loh ke sini. Nah, itu kan rem yang baik.
Allah. Jadi memahami agama itu Nikmatnya harus jadi- utuh, Habib. Nikmatnya jadi orang soleh itu ketika dia meninggal juga tetap dia di silaturahim sama orang ya, Kiai ya. Dan itu pentingnya Habib, kita dikubur di tempat orang baik dan di tempat yang ramai. Nih, Habib boleh punya rumah makan seluas ini 2 hektar ini. Habib bikin kuburan di sini boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Tapi Habib harus berkeyakinan loh, bahwa akan banyak orang yang ziarah ke sini. Kalau tidak, lebih baik ditaruh di pekuburan umum. Kenapa? Bonusnya besar, Habib. Banyak teman. Banyak teman dan banyak doa. Oh, Ayo, iya benar. bayangin setiap Ramadan, nauzubillah nih Habib ya, Iya, nauzubillah nih ya. Kita meninggal nggak ada orang ziarah, Habib. Tapi kita dikubur di pekuburan yang orang suka ziarah. Dapat juga kita. Dapat kan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Nanti kan dibilang Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum mautana wa mautakum. Ya nanti mensahibu hadal kubur wa ahli hadal kubur minal mu'minin dapat. Wajiranihim juga. Wajirani. Jadi jangan lupa Habib gitu loh. Ya, assalamualaikum ahlad diyar warahmatullahi wabarakatuh dapat. Nah makanya kita tuh harus mikirin Habib. Habib kan berpikir ya, saya mau bikin rumah di mana nih? Di Cibubur, apa di Jagakarsa biar dekat sama saya, misalnya. Kita mikir kan, cari lingkungan yang asri. Lah, rumah hakikat kita kan kuburan. Iya betul. Kita pernah mikir nggak? Lebih lama kita di situ. Dikubur di samping siapa? Bayangin Habib, orang yang dikumpul di samping Wali Songo Habib, di luar Batang Habib. Assalamualaikum ahlad diyar. Mungkin Habib tahu kuburan Zambal. Iya. Ya, di Hadramaut di sana, diziarahi orang kayak gitu, kita dapat di situ. Nah, makanya ketika lebaran kan kelihatan Habib, kasihan. Ada kita kumpul keluarga banyak, yang di situ tuh nggak ada yang datang. Kan kasihan. Tapi untung kan, Iya. karena kita datang, mereka dapat hakul jiran. Hakul jiran. Nah, berkaitan dengan lebaran dan kuburan itu Masya kayaknya harus diingat. Iya, kalau jazakumullah khair Kiai. Mudah-mudahan lebaran kita berbahagia senantiasa Dan dalam penuh rahmat. dengan makna Dan yang penuh diridhoi dengan- oleh Allah. Amin amin. Dan kita waktu lebaran udah siap menghadapi dunia setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Yang penuh dengan tantangan. Iya. Yang penuh dengan masalah ya. Mudah-mudahan Masya bekal kita 30 hari ini cukup Habib untuk menghadapi 330 hari ke depan. Allah. Iya iya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Semangat terus Kiai ini. Amin. Kayaknya tantangannya jauh lebih besar, jauh lebih Pasti berat ya. semua Masya Allah. Habib, semua orang mendapatkan tantangan zaman yang jauh lebih besar. Maka perbekalan kita itu harus Amin. lebih baik ya. Insya Kayak kalau kita tahu bahwa kita puasa cuma 30 hari tapi Iya. nanti berhadapan dengan 11 bulan. Ibarat orang mau naik kapal Habib, ya diperiksa dulu lah. Ini lautnya luas banget nih, 11 bulan harus kita arungi. Bekalnya cukup atau tidak, kondisi kapalnya kuat atau tidak. Itu saatnya di bulan Ramadan ini. Kita pikirkan supaya 11 bulan yang akan datang, kalaupun kita tidak bisa sebaik kita di bulan Ramadan, tapi kita tidak keluar dari pakem kebaikan sebagai seorang hamba. Amin insyaallah. Wah, pegangan apa lagi yang lebih kuat daripada berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, Habib. Tidak ada. Dan berpegang kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah. Itu yang harus selalu kita ingat, bahwa di bulan Ramadan itu rahmat Allah itu begitu terasa. Dan kita harus ingat, di Syawal itu Tuhan kita tetap Allah dengan Rahman dan Rahim yang sama. Maka kita harus selalu optimis ya, bahwa kita bisa menjadi orang yang baik. Amin. Ya, bahwa madrasah Ramadan, madrasah Idul Fitri itu harus bisa meyakinkan kepada kita bahwa bekalan itu cukup selama kita selalu bertakarrub kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih banyak. Sama-sama, atas Habib ilmunya. Isa. Aduh, saya hari ini dapat ilmu banyak betul. Insya Allah. Dari Kiai, Masya Allah. Sama-sama, Makasih banyak. Habib, sama-sama. Mudah-mudahan bisa kesini lagi di Amin. waktu nggak puasa. Di waktu nggak Biar puasa. bisa nyobain makanan. Iya. Di sini Jadi- ada garang asem. Wah, luar biasa. Ada asam-asam iga. Wah. Ada tempe mendoan. Luar Wah, biasa. enak-enak di sini. Berarti nanti Sama tim. kita bisa bikin halal bihalal Mata Hati TV. Iya, benar. Ya, Di itu sini. nanti di warung Makan bawah. dimakan bawah pohon. Insya Allah. Insya Allah. Cibubur. Kalimanggis Jatikarya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kiai, Habib. sudah mampir. Terima kasih banyak juga buat teman-teman di sini, ada Mas Wildan, Mas Fadil, dan teman-teman dari kru Mata Hati TV. Makasih banyak juga pemirsa Mata Hati TV yang sudah menyimak dari awal sampai saat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Mata Hati TV yang dipersembahkan oleh Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo.